Ella hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Alena Ririn Novrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Erlan, doanya. Hai teman-teman, kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Selanjutnya akan saya absen dulu ya. Angela ini Hadir Bu. Asti Arwidi, Hadir Bu. Firman Sanjaya, Yuni Parasati, Terlambat Bu. Tamara Nuranda, Dia Tanda, Hadir Bu. Vera Kavia, Izin banget Bu. Alisa Kameswati. Sakit Bu. Baik, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih tentang cerita rakyat. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu cerita rakyat. Masih ada yang ingat cerita rakyat itu apa? Cerita. Ayo, siapa yang masih ingat cerita rakyat itu apa? Mbak Asti, apa tahu cerita rakyat itu apa? Cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Itu Bu. Jadi cerita rakyat ini adalah cerita turun-temurun dari masyarakat lalu dikembangkan sehingga menjadi sebuah cerita. Lalu selanjutnya materi hari ini mengembangkan cerita kita menjadi cerita yang utuh. Ada yang tahu apa itu? Apa itu cerpen? Ada yang tahu? Saya Bu. Cerpen itu berisi tentang kehidupan sehari-hari yang diceritakan secara pendek, singkat, dan jadi isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen biasanya mengangkat berbagai macam jenis kisah, baik itu kisah nyata maupun kisah fiksi. Lalu dalam cerpen ini ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Ada yang tahu apa nilai-nilai dalam cerpen? Nilai budaya, moral, agama, pendidikan, estetika, dan sosial Bu. Lalu selanjutnya ada tahapan membuat kerangka cerpen. Yang pertama ada observasi terkait dengan tema atau topik yang dibahas. Jadi sebelum kita menulis sebuah cerita, kita harus tahu dulu tema atau topik yang dibahas itu apa. Sehingga dari tema dan topik itu kita akan bisa membuat sebuah cerita. Lalu ada penentu tema dan judul, mengambil tema yang disukai dan membuat penasaran. Kalau kita membuat sebuah cerita, pastikan dulu kita menyukai tema dan judul yang kita pilih. Kalau kita tidak menyukainya, maka kita tidak akan bisa selesai mengerjakan dan menulis cerita tersebut. Selanjutnya ada penentu sasaran pembaca, menentukan pemilihan bahasa di dalam cerita. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu sasaran pembaca kita itu apakah untuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Jika kita memilih untuk targetnya anak remaja, kita harus memakai bahasa yang sesuai dengan anak remaja. Jangan sampai kita memilih bahasa anak remaja tapi ditujukan untuk anak-anak. Selanjutnya latar belakang cerpen.
tokoh. Menentukan tokoh secara rinci dan berfokus. Dalam sebuah cerita pasti ada ya yang namanya tokoh dalam sebuah cerita, supaya kita tahu siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu perancang konflik dan alur, membuat konflik yang menarik dan alur yang bagus. Dalam sebuah cerita, konflik ini yang menjadi pusat perhatian, di mana kita bisa membaca cerita itu lebih lanjut. Kalau alur dan konfliknya tidak menarik, maka tidak akan membuat pembaca semakin ingin membaca cerita kita. Lalu, hal yang ada dalam kerangka cerpen, yaitu ada pengenalan, lalu ada konflik, ada kalimat, dan ada penyesalan. Di sini ada sebuah kutipan cerita. Silakan kalian tentukan mana itu yang pengenalan. Mbak Indah, yang mana yang pengenalan? Yang pertama itu Coba silakan. seseorang nenek tua yang sabar memiliki satu orang anak, jalannya sudah sempoyongan karena rentah. Lalu ada Atar, itu tetangga baik yang sayang dengan Mbak Uji. Lalu ada Aep, putra Mbak Wiki yang ambisius, jahat dan duniawi. Nah, jadi pengenalan itu adalah nama tokoh yang ada dalam cerita. Jadi di situ diceritakan ada sifat itu seperti apa, sehingga kita tahu perannya di dalam cerita tersebut. Lalu ada konflik. Konfliknya yang mana? Ada yang tahu? Saya Bu. Aep mau berabdi di rumah Mbak Uji dan terjadi kekerasan terhadap ibunya yang sudah renta. Jadi konfliknya itu adalah si Aep mau berabdi di rumah Mbak Wiji. Lalu klimaksnya yang mana? Ada yang tahu? Klimaksnya yang paling di bawah. Ya. Atar masuk ke rumah Mbak Wiji dan berdamai. Nah, jadi di klimaks ini konflik yang terjadi tadi sudah mulai mereda, sehingga adanya si Atar yang mendamaikan konflik yang terjadi. Jadi untuk tugas hari ini silahkan kalian buat kelompok, satu kelompok 2 orang. Silahkan kalian buat kerangka cerita seperti yang ada di buku ini. Jadi kalian buat dulu judulnya. Lalu ada tokoh. Ada alur dan ada konflik. Dari kerangka ini nantinya silahkan kalian buat menjadi cerita yang utuh dan pilih judul yang menarik untuk dibaca. Jangan memakai judul yang sudah banyak orang pakai. Lalu pengumpulannya silahkan kumpul di depan dan dalam bentuk print. Baik Bu. Baik ya, untuk materi hari ini tentang cerita rakyat cukup di sini. Silahkan kalian jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tugasnya dengan baik karena ini akan dinilai. Ya, baik. Baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima
Terima kasih.